kita pengen merubah organik tuh nggak mahal gitu. Organik tuh sebenarnya kalau dari petani sendiri organik tuh nggak mahal gitu. Tapi banyak pemain yang membuat organik menjadi eksklusif dan sangat berjarak pada konsumen gitu. Yang kita kerjakan sebenarnya ada 3 prinsip. Kita harus menghargai lingkungan, kita harus berdampak pada ekonomi, kita juga harus memberikan peran positif sama masyarakat. Kalau ada peluang kita sikat gitu. Hajar aja. Jadi anak muda nggak boleh takut nggak boleh takut, nggak boleh ngeluh. Pangan bukan hanya sebuah kebutuhan pokok. Pangan sudah menjadi sebuah industri yang sangat kaya, yang sangat kompleks, yang sangat bervariasi. Pangan bukan hanya menghidupi para petani, tapi pangan juga menghidupi para inovator, para entrepreneur, dan juga para pelaku seni. Mari kita manfaatkan pangan sebagai sebuah kekuatan ekonomi bangsa ini, menghidupi mulai dari petani sampai para kreator-kreator muda, inovator-inovator muda Indonesia. Terima kasih. Teman-teman, selamat datang di Foodcast for Bill Food Podcast, Billing for the Future Now. Masih bersama saya Karina Larasati yang saat ini sudah ditemani oleh seorang tamu spesial, inovator muda di bidang industri pangan dan juga pemilik dari Lojinawi Organik. Penasaran kan apa itu Lojinawi Organik? Yuk, langsung aja kita ngobrol bersama founder dan pemiliknya, Mas Dama Yuninata. Yes. Halo Mas, apa Halo, kabar? Baik. Nih baru datang nih dari Baru banget. Banjar. Baru 15 menit. 15 menit, Yes. capek. Lumayan panas. Panas ya. Panas Tapi tetap semangat ya Mas Tetap ya. Yang ini. semangat, Oke, tetap kita semangat. ngobrol nih Mas, santai aja. Oke. Oke Mas, ini menarik banget Mas. Aku dengar Lojinawi Organik Yes. dengan tagline Sustainable Living. Yes. Ini menarik, bisa tolong diceritain nggak Mas? Apa sih itu Lojinawi Organik dan kira-kira inovasi apa nih keunggulan dari Lojinawi Organik? Oke. Sebenarnya kalau boleh di flashback ke belakang, Lojinawi itu berangkat dari penelitian saya sebenarnya. Oke. Dari 2018 ambil S2 di MMUGM gitu, terus kebetulan juga tesis saya ngambil tentang keberlanjutan bisnis gitu. Dan itu objek saya ada di Dieng gitu waktu itu. Terus karena di Dieng itu persoalannya ada di pertanian sama di pariwisata. Pertama, persoalan pertanian itu mengaruhi pariwisata gitu. Karena di sana itu lahan itu sangat dieksploitasi gitu. Akhirnya berdampak dengan pariwisata yang akhirnya jelek gitu. Nah, dari situ kemudian kemarin lulus S2 gitu, terus akhirnya ini dijalankan gitu. Konsep itu sebenarnya dari 2018 gitu. Konsep ini dijalankan. Kenapa kalau Lojinawi? Karena ketika filosofinya kita ingin hidup makmur di masa depan gitu. Oke. Dengan konsep berkelanjutan yang artinya kita lebih ke bukan cinta ke alam ya, tapi menghargai alam karena kata-kata organik sendiri kan sebenarnya lebih ke proses kan. Bukan hasilnya tapi prosesnya gitu. Nah, akhirnya dari situ kita mencoba, teman-teman dari Banjar juga kita mencoba satu kumpulan gitu untuk mendistribusikan produk organik berupa sayuran dan beras gitu. Awalnya dari situ kemudian berkembang lagi ke produk-produk lain gitu. Nah, besok kita akan ketemu petani yang mencoba organik kentang gitu. Karena di Dieng itu eksploitasi lahan menanam kentang itu sangat mengkhawatirkan gitu, karena itu menjadi masalah besar gitu. Ketika kita pendekatannya lebih ke alami gitu, organik, itu akan lebih jauh lebih baik gitu. Walaupun prosesnya akan panjang gitu, karena organik sendiri kan untuk mencapai itu proses minimal 5 tahun karena ada naturalisasi atau netralisasi tanah gitu. Kemudian itu bisa digunakan secara maksimal gitu. Nah, Lojinawi sendiri berangkat dari situ untuk ingin menyalurkan semangat organik dan semangat hidup sehat. Dan kebetulan pandemi juga, akhirnya kita lebih semangat lagi gitu untuk menggerakkan ini semua sih. Betul. Berarti tadi seperti yang diangkat oleh Mas Dama,
organik itu berarti untuk mengurangi dampak buruk terhadap Yes, lingkungan. yes, yes. Oke. Ini Mas, aku juga penasaran. Jadi kan tadi menggunakan bahan-bahan organik. Yes, yes. Ini bisa cerita nggak? Ini organiknya ini datangnya dari mana aja nih? Em, Petani lokal. Pertama petani, kemudian dari kita sendiri sebenarnya. Kita organik sendiri itu mengolah. Kita kemarin baru kerjasama dengan beberapa beberapa kelompok gitu untuk pertama organik itu sebenarnya kan dari awal dari kita sendiri. Kita bisa memilah sampah itu sendiri dari yang organik dan organik. Nah, dari situ kita memanfaatkan sampah itu untuk pupuk pertama, kedua juga bisa di recycle untuk menjadi bahan tertentu gitu. Tapi kita fokusnya sekarang ke tanaman gitu, media tanam untuk menghasilkan sesuatu gitu. Kita membuat kompos sendiri atau pupuk organik sendiri, dan juga petani juga kita kerjasama dengan petani juga. Petani juga menghasilkan itu sendiri karena istilahnya petani dari panen kemudian ada bahan kayak misal di padi gitu, nggak ada bahan yang memang itu jadi daur ulang untuk menjadi kompos gitu. Oke. Gitu. Berarti ini tidak hanya sayur-sayuran organik ya Mas, Enggak tapi salah. tadi juga Yes. ada pupuk kompos dan selain itu apa ada produk olahan Mas organik seperti selain kompos ya, mungkin dari bahan sayur-sayuran organik itu dibentuk menjadi produk olahan lain. Apa itu juga termasuk yang dijual oleh Lojinawi Organik? Kalau olahan sementara belum, Oke. tapi kita sedang kembangkan gitu karena kita di jaringan di Banjarnegara itu ada isu lagi gitu tentang pengolahan mokaf. Kemarin kan sempat juga membahas mokaf. Nah, itu juga kita mengolahnya itu dari mokaf, bukan dari sayurnya. Beda produk lagi gitu. Oke. Baik Mas, ini kan juga saya kepo nih sebelum ketemu sama Mas Dama. Soalnya menarik banget kan Mas, nih sekarang nih era-eranya serba organik. Orang-orang pada sadar nih pentingnya hidup sehat. Nah, ini saya lihat kalau di Lojinawi Organik ini memang tadi juga menghasilkan produk sendiri, tapi juga fokusnya pada desain dan branding. Yes. Ini bisa diceritain nggak Mas, bagaimana sih sebenarnya strategi pemasaran dari Lojinawi Organik ini? Kalau strategi ada dua ya Mbak, ada dua. Kita strateginya offline dan online gitu. Nah, sebelum itu sebenarnya kita brandingnya sendiri itu lebih ke gimana caranya anak-anak muda semasa pandemi ataupun orang-orang tua yang dia skeptis dengan hidup sehat, itulah mulai dari hidup sehat gitu. Nah, gimana caranya itu mulai dari diri kita sendiri. Makanya di campaign kita lebih mengutamakan apa yang kita bisa lakukan, coba kita lakukan dari diri kita sendiri gitu. Makanya ketika produk ini berjalan, brandingnya juga akan berjalan gitu. Ada dua strategi, pertama online, kedua offline gitu. Offline dulu kita masuk ke dua strategi juga. Kita masuk ke B2B dan ya sih B2B semua sih. Kalau offline B2B karena kita masuk ke jaringan reseller, kemudian kita masuk ke retail gitu. Kedua kita strategi online. Online kita media sosial. Media sosial sendiri itu bukan kita jualan tapi lebih ke gimana campaign kita masuk di online itu. Kita pakai medsos, Instagram dan Facebook. Untuk jualan sendiri itu ada di e-commerce. Kita pakai Shopee dan Tokopedia gitu. Dan sebenarnya kita membuat satu sistem itu agar bisa berjalan barengan, karena ketika kita hanya menggunakan sistem online, dorongannya kurang gitu. Betul. Karena kerasa kurang dekat gitu kan. Orang-orang oke lah sekarang banyak orang-orang yang beralih kepada online gitu. Cuman secara basically orang tuh lebih seneng offline gitu. Kalau ngobrol kan? Gitu ya ngobrol Mas dan, ya. Nah itu misi kita sebenarnya. Oke, berarti ini offline dan online ya. Ini bisa diceritakan gak Mas, kalau misalnya dalam pemasarannya ini seberapa besar sih skalanya? Misalnya kayak tadi offline itu punya tokonya udah di mana aja nih? Terus kalau online apa nih? Tadi Shopee, Instagram. Selain itu ada lagi nggak? Terus kira-kira gimana sih sejauh ini respon konsumen yang ada di pasar mengenai produk dari Lojinawi Organik? Sampai detik ini pasar masih labil karena kita melihat pandemi ini juga pengaruh sama
penghasilan orang-orang untuk mengonsumsi organik, karena sebenarnya ada 3 persoalan di organik sendiri secara basic. Pertama, konsumen tuh menganggap organik itu mahal. Iya, betul. Entah itu di sayuran, entah itu di produk lainnya gitu. Kedua, konsumen melihat organik itu sulit dijangkau, ya kan? Saya mendapatkan organik di mana gitu. Iya. Makanya kita sebenarnya ketika kita retail pakai strategi offline, kita pengen mendekatkan organik dengan harga yang terjangkau gitu, karena kita pengen merubah organik tuh nggak mahal gitu loh. Organik Iya. tuh sebenarnya kalau dari petani sendiri organik tuh nggak mahal gitu, tapi banyak pemain yang membuat organik menjadi eksklusif dan sangat berjarak pada konsumen gitu. Ketiga itu persoalannya adalah kontinuitas sendiri gitu. Nah, ketersediaan produk organik itu juga sekarang masih terbatas gitu. Walaupun sebenarnya setiap tahun itu pasar itu meningkat sekitar 10 sampai 20% setiap tahun. Iya. Itu persentase yang gede. Tapi secara angka itu kecil karena marketnya organik itu nggak segede market yang biasa iya. gitu. Walaupun dia persentasenya naik, tapi secara angka memang masih kecil gitu. Misal sekarang 1000, setiap tahun naik 10% gitu kan 1100 gitu. Dari angka 1100 dari market size yang gede kan itu termasuk kecil gitu. Iya, betul. Tapi kita sebenarnya ingin membesarkan gitu dengan jaringan reseller dan agen. Kita cukup lumayan responsif sih strategi itu gitu, karena ya lumayan lah sekarang reseller dan agen kita sampai detik ini walaupun belum besar ya, tapi di angka 40-an sampai 50-an. Cukup ya, berarti cukup lumayan Cukup berkembang lumayan. ya, Mas? Walaupun sebenarnya nggak tahu ini di bulan Oktober November pasar turun gitu. Turun. Berarti ini selama pandemi turun? Enggak, di bulan Juni sampai September tuh naik. Fluktuatif Yes, di bulan Oktober November turun. Saya juga lagi menganalisa ini apa gitu. Apakah kecemasan pandemi yang belum berakhir atau apa gitu? Ini masih variabelnya masih. Pengaruh musim mungkin nggak nih, Mas? Enggak juga sih. Kalau musim enggak sih. Gitu sih. Tadi kan Mas Dama cerita kalau misalnya banyak nih sekarang masyarakat yang pengen berubah pola hidup sehat, cuman kemudian urung karena harganya mahal di pasaran. Kemudian caranya tadi bisa melalui pendekatan ke reseller ya, Mas ya. Nah, selain itu untuk dari segi harga nih, Mas, kan tadi pada takut mahal nih. Kalau dari Lojinawa Organik sendiri, untuk harganya sendiri gimana, Mas? Nah, saya sampelkan satu produk beras gitu. Beras organik itu sebenarnya nggak mahal. Itu sebenarnya kasarannya kalau ketika di petani sendiri itu cuma 10 sampai 20% marginnya dari harga beras biasa dengan beras organik gitu. Tapi kita pakai strategi kita mendekatkan produk itu nggak mahal gitu. Kita juga marginnya nggak begitu besar biar misi kita tersampaikan, orang-orang memakai produk organik gitu. Seperti itu sih, makanya harganya kita tidak mahal dengan packaging yang lumayan aman lah. Ketika kita ngomong packaging juga sebenarnya ada 2 tipe sih. Kita mau mengeksklusifkan packaging itu sendiri atau kita yang penting aman gitu. Nah, kita lebih memakai strategi yang penting aman gitu. Ketika kita pakai packaging yang eksklusif, nantinya misi kita nggak tersampaikan dong gitu. Kita pakai packaging yang aman gitu, biar juga karena sampel saya beras ya, beras itu kan juga harus divakum gitu kan, minimal divakum karena beras organik juga persoalannya satu itu gampang kutuan karena memang dia nggak tidak terkontaminasi pestisida kan, gitu. Jadi kutu akan mudah muncul gitu, makanya satu-satunya cara adalah divakum gitu. Nah, vakum kita juga maksudnya kita pakai strategi yang tidak mengeksklusifkan biar harganya juga bisa lebih terjangkau lah gitu. Ini Mas tadi kan udah ngomongin soal packaging kan, tidak menggunakan yang eksklusif tapi memilih yang aman. Ini seringkali nih kalau saya nih belanja bahan-bahan organik kan biasanya nih unik-unik nih Mas, packagingnya membuat orang tertarik. Kayak misalnya mereka menggunakan bukan plastik tapi kayak wadah yang bisa didaur ulang. Nah, ini kalau di Lojinawa Organik sendiri, ini pendekatannya seperti apa, Mas? Ada 2 sebenarnya. Kita tuh nyasar kelas menengah dan kelas menengah ke atas dan kelas menengah ke bawah.
kita nyasar kelas menengah ke bawah tuh dengan packaging yang biasa gitu. Oke. Yang yang medium ke atas kita pakai packaging yang bisa didaur ulang gitu. Nah, dengan dua strategi itu kita pengen sama-sama mereka dapat gitu. Sama-sama mereka bisa menggunakan produk kita. Gitu sih. Yang medium ke atas tuh kita pakai salah satunya basic, kemudian kita kasih value di dalamnya gitu. Itu tapi ada minimal pembelian gitu agar tidak begitu costly gitu maksudnya gitu. Ya. Berarti ini ya kayak grosiran gitu jatuhnya. Yes, makanya kita pengennya orang beralih ke organik dengan jangan beli 1 atau 2 kilo doang, tapi lebih banyak biar secara harga itu nggak mahal terlalu gitu. mahal. Tapi bukannya kalau misalnya di rumah tangga nih Mas, beli banyak kan kayak gitu malah agak sedikit memberatkan nih. Kan misalnya nih kayak saya mungkin nanti punya keluarga kecil, maunya beli nyoba beras tuh 1-2 lah Mas. Karena tadi kalau disimpan lama juga kutuan kayak gitu. Nih gimana nih Mas kalau kayak gini keadaannya? Salah satu strateginya adalah kita minimal beli itu 5 kilo gitu. Kenapa? Biar harganya bisa lebih murah gitu. Kalau di tempat kita 5 kilo tuh marginnya lumayan gitu. Oke. 10-20% lebih murah daripada kita beli per kilo. Dan ada cara triknya untuk kita nggak kutuan. Itu harus dikedap udara. Kita masukin ke toples yang gede, terus tutup kencang gitu. Itu insya Allah aman tanpa kutu. Oke. Boleh nanti berarti bisa dibeli dalam jumlah banyak dengan cara minimal disimpan, 5 kilo lah minimal. 5 kilo kan gitu. Mungkin bisa 2 minggu ya, atau seminggu atau 2 minggu gitu untuk rumah tergantung tangga. Mas nanti yang makan banyak apa enggak. Kalau isinya kecil-kecil semua makannya nggak nyampe 5 kilo mungkin Mas. Oke Mas Dama, ini juga aku penasaran nih Mas. Tadi kan desainnya sendiri untuk packaging ada 2 jenis ya. Kalau menurut Mas Dama ini sebenarnya dengan adanya packaging dan desain-desain seperti ini menambah ini nggak sih nilai jual dari produk-produk Ojinawa sendiri? Kalau yang eksklusif iya. Cuman kalau yang kita nyasar yang medium, konsumen yang penting dapat produk sebenarnya. Gitu. Karena yang misi kita yang pertama kan harga terjangkau gitu. Itu yang paling kita sasar sih gitu. Sebenarnya gitu. Orang mungkin kalau yang cewek-cewek yang beli gitu atau ibu rumah tangga yang pengen ngelihat packaging gitu, lihatnya kan packaging yang memang bagus gitu. Cuman kan akhirnya nanti harganya akan mahal costly kan gitu sih. Bener Mas. Karena kan trennya nih tren pola hidup dan konsumsi organik ini kan datang bersamaan dengan pola hidup minimalis Mas. Jadi kayak orang hidup minimalis, ntar makanannya organik. Kan sepertinya kan seperti itu kan ya, kayak kita biasa lihat di sosial media. Jadi bener banget tadi mungkin ada sedikit ini ya nilai jual tambahan ketika kita menggunakan packaging yang menarik kan. Mungkin tapi pasarnya agak berbeda. Pasarnya beda gitu. Karena kita pengen tadi nyasar pasar yang lebih luas lagi. Orang-orang pengen ayolah hidup sehat gitu. Anak-anak ini value-nya nyampe dulu gitu. Value-nya nyampe dulu yang penting. Gitu sih. Oke Mas Dama, ini juga saya juga baca nih di Ojinawa Organik ini selain melakukan desain, branding, juga salah satu kegiatannya adalah melakukan penelitian mengenai pertanian organik di Indonesia. Dan kolaborasi. Oke. Ini saya penasaran Mas, ini kalau misalnya dari penelitian yang sudah dilakukan, sekarang kan kita ngelihat tren konsumsi dan pola hidup organik itu meningkat. Mas Dama juga tadi setuju kan, di Indonesia pun ternyata seperti itu, tidak hanya di luar negeri. Nah ini kira-kira Mas gimana sih potensi pertanian organik di Indonesia untuk kedepannya nih? Bagus. Yang penting sebenarnya ada pergerakan yang masif gitu. Karena ketika kita pergerakannya hanya 1-2 orang, nanti ujung-ujungnya seleksi alam, dia kuat atau tidak kuat untuk menjalankan itu. Cuman persoalannya lanjutan adalah orang yang untuk beralih ke organik, ini ngomongin petani dulu ya. Orang petani sedikit banyak skeptis sih, karena itu tadi yang di Dieng aja untuk beralih ke pertanian organik, yang kentang aja kita ngomong kentang itu sangat susah karena orang sekarang lebih ingin instan gitu. Orang dulu pun sekarang lebih ingin instan loh, apalagi anak-anak muda sekarang gitu. Itu persoalan yang ada di Dieng gitu. Makanya ada salah satu kelompok tani yang besok kita temuin untuk gimana caranya ini bisa lebih masif gitu. Dengan kita bisa berkontribusi apa sih gitu untuk mengkampanyekan organik itu sih.
Oke, ini aku juga penasaran Mas. Jauh ini apakah ada peran serta nih kontribusi dari pemerintah untuk mendukung perkembangan pertanian organik di Indonesia? Mungkin tadi contohnya di kasus di Dieng ya. Mungkin apa ada nih kira-kira support dari pemerintah untuk membantu masalah ini? Kalau pemerintah daerah belum. Oke. Jujur aja belum. Di Banjarnegara, di Wonosobo, Purbalingga belum. Karena mereka masih didukung oleh malah pemerintah pusat. Kayak kementerian itu langsung gitu. Kayak nanti di Gapoktan Ngudi Makmur dia juga langsung dari Kementan gitu. Bukan dari pemerintah daerah itu sendiri gitu. Karena pemerintah daerah menurut saya sih kurang sensitif sih. Gitu. Itu masalah juga gitu. Cuman ke depan kita pengen yang kita lakukan itu berdampak baik lah. Dan ada satu kegiatan dari kita juga kita juga punya kebun untuk sebenarnya untuk istilahnya ya, bahasa kerennya itu laboratorium gitu. Untuk teman-teman kolaborasi gimana caranya kita bisa menyalurkan kegiatan yang positif gitu. Setiap 2 minggu sekali kita adain namanya Rabu Berkebun gitu. Rabu Berkebun. Kegiatannya adalah kita kolaborasi dengan UMKM yang main di F&B, food and beverage, untuk membuat something yang memang kita bergaya hidup sehat gitu, makanan sehat, ataupun kita melakukan aktivitas apapun lah yang baik untuk kita gitu sih. Itu setiap hari Rabu 2 minggu sekali gitu kita lakukan. Kalau sejauh ini pernah ini nggak Mas? Pernah bekerja sama, berkolaborasi dengan institut atau mungkin agen-agen pemerintah kayak untuk memberikan edukasi nih mengenai tadi pertanian organik. Tadi kan ada Rabu Berkebun nih. Rabu Berkebun kebanyakan yang datang itu kayak personal grup atau mungkin UMKM sih. Dia pemilik bisnis UMKM. Kalau dari pemerintahnya sendiri pernah datang nggak nih Mas? Kayak belum, kita sebenarnya masih fokus ke yang swasta dulu deh, karena yang swasta itu lebih mudah untuk dinegosiasi dan mudah untuk menerima masukan atau menerima ilmu baru sih. Karena soal pemerintah ketika kita sih strateginya ketika yang bawah kena dulu nih, pemain-pemainnya kena dulu, ke atasnya tuh gampang gitu. Daripada kita ke atas dulu mentok, ujung-ujungnya ke bawah nggak garap sih gitu. Iya betul kan juga kadang kalau misalnya ada kebijakan di atas perlu sosialisasi. Sosialisasi kan lama. Bagus nih kalau mulai dari bawah, mereka udah paham, nanti kita mulai ke atas. Bottom up. Oke, Mas Dama, ini juga aku sedikit penasaran nih Mas. Jadi kan kalau misalnya di luar negeri tren perubahan pola hidup ini kan biasanya juga selain tadi orang sadar akan kesehatan, juga biasanya ada isu-isu lingkungan, terus kemudian kesadaran atas kesejahteraan hewan. Nah, nih kalau menurut Mas Dama dari penelitian di Lojinawa Organik, kira-kira di Indonesia isu-isu seperti ini berpengaruh nggak Mas dalam merubah pola konsumsi dan gaya hidup organik di Indonesia? Harusnya pengaruh Mbak, harusnya ya. Cuman kesadarannya untuk itu masih, saya bisa katakan masih kurang sih, karena untuk menuju ke sana lumayan berat gitu. Untung aja kita kebantu pandemi sih. Sebenarnya ujung-ujungnya kebantu pandemi karena orang mau nggak mau harus sadar kan. Silver lining dari pandemi ya. Iya. Mau nggak mau kan orang-orang harus sadar kan. Dipaksa untuk sadar gitu. Untuk menghargai, benar-benar menghargai lingkungan mereka gitu. Gitu. Yang kita kerjakan sebenarnya ada 3 prinsip di yang kita lakukan gitu. Kita harus menghargai lingkungan, kita harus berdampak pada ekonomi, kita juga harus memberikan peran positif sama masyarakat gitu. Ada 3 poin itu yang kita kerjakan pelan-pelan lah, karena memang SDM-nya juga lumayan terbatas, makanya kita terus menggerakkan dengan kita main di grassroots gitu sih. Ini mungkin sebelum kita mengakhiri diskusi kita, nanti kalau misalnya ada yang pengen ditambahin nih Mas, buat jadi pesan buat teman-teman Foodcast, monggo Mas. Ini tapi sebelumnya saya mau nanya dulu nih, sorry ya. Iya nih Mas, jadi kan tadi juga pernah cerita mengenai pemberdayaan petani, petani organik. Nah, selain dari membeli produk mereka, kemudian mengajak mereka bekerja sama, apa ada program-program pemberdayaan lain Mas dari Loji Baru bulan lalu kita ingin bekerja sama dengan salah satu desa, dia penghasil nira atau gula kelapa yang lumayan besar di Banjar gitu.
Nah, mereka itu tidak tahu tentang model bisnis gitu. Mereka nggak tahu soal distribusi gitu. Akhirnya kita masuk ke dalamnya untuk ikut istilahnya melatih mereka gimana caranya membuat produk yang bagus, gimana caranya membuat bisnis yang bisa sustain gitu. Karena misi kita kan sustainable living ya, maksudnya dan juga keberlanjutan bisnisnya mereka sendiri gitu. Nah, baru bulan lalu kita lagi menggodok gula kelapa kan sekarang banyak banget ya. Gimana caranya kualitas mereka tuh bagus gitu. Nah, dengan cara itu sedikit demi sedikit kita ya pengen berkontribusi juga pemberdayaan itu untuk masyarakat gitu. Oke, menarik Mas. Nih sekarang nih Mas, pertanyaannya jadi kan nanti teman-teman Foodcast yang nonton nih pasti akan merasa terinspirasi nih. Mas Dama muda membuka bisnis sendiri dan membantu memberdayakan para petani lokal dan juga tadi belajar untuk hidup lebih sehat menggunakan produk-produk yang organik. Nih Mas, mungkin bisa sharing sedikit tuh sama teman-teman Foodcast gimana nih kemarin pengalamannya merintis Loji Inawi dari awal nih Mas, modalnya dari mana, terus nanti apa nih kira-kira ups and down selama prosesnya? Pertama modal jujur aja dibantu investor juga. Gitu karena kita berjalan sendiri juga tidak mungkin gitu. Saya bilang tidak mungkin karena ketika kita dibantu orang lain kita bisa bergerak lebih cepat gitu. Cuman tantangannya adalah ya pandemi ini gitu. Orang-orang akan lebih sadar akan kemampuan belinya mereka gitu. Itu juga tantangan gitu. Cuman lagi-lagi ketika kita membuat usaha juga jangan mudah menyerah karena persoalannya di organik sendiri sangat banyak dan sangat kompleks gitu. Bukan cuma soal produknya sendiri tapi dari hulu ke hilirnya juga prosesnya panjang gitu. Cuman lagi-lagi ketika kita bisa kita bisa tidak patah semangat gitu sih, kalau saya lebih seneng karena saya basicnya juga di pariwisata juga gitu. Karena dampak pandemi juga sangat berat untuk kita naik gitu loh di pariwisata juga. Nah, jangan pantang menyerah untuk memulai usaha karena usaha ini harus diusahakan gitu. Usaha ini harus diusahakan. Lagi-lagi mentoknya ke kita sih. Motivasinya harus dari kita sendiri gitu. Dan kita juga perlu kolaborasi gitu. Kolaborasi itu penting banget karena kita bergerak secara kolektif juga kan lebih bagus gitu, lebih cepat gitu. Kayak kemarin kan juga kita kolaborasi dengan Rumah Mokaf yang kemarin juga diundang gitu. Kita kolaborasi dengan mereka juga untuk menyerap tepung mokaf yang ada di Banjarnegara gitu sih. Berarti ini intinya percaya diri, jangan takut, jangan mudah menyerah. Hajar aja. Jangan ngeluh sih sebenarnya. Jangan ngeluh. Pandemi itu jangan ngeluh gitu. Apapun hasilnya ya mau nggak mau kita. Tapi gimana nih Mas? Kira-kira tips and trik gimana cara dapat investor nih Mas untuk sebuah usaha baru? Pertama bisa dari kenalan dekat gitu. Kayak saya kenal dengan Mas Reza gitu juga bisa menyalurkan macam-macam. Kedua kita lebih proaktif untuk nyari akselerator gitu atau akselerator startup gitu. Itu juga penting gitu. Misalnya ada program-program dari entah itu swasta atau entah itu dari kementerian atau dari apapun gitu. Itu kita proaktif sih. Mindset kita jangan open minded lah gitu. Jangan tertutup gitu. Pokoknya open sama semua kemungkinan. Kalau ada peluang lakukan. Kalau ada peluang kita sikat gitu. Hajar aja. Jadi anak muda nggak boleh takut ya. Nggak boleh takut, nggak boleh ngeluh. Kalau ada peluang langsung sikat. Mantep banget nih, Mas Dama sangat menginspirasi ya, dan aku sih suka banget nih. Maksudnya usaha yang mengusung konsep sustainable. Kan sekarang nih dunia lagi ini kan konsep yang paling diusung-usung adalah sustainable development, sustainable living. Bagaimana semua itu berjalan berkelanjutan. Bisa dimulai dari ini ya, dari sekitar kita, memberdayakan petani yang lokal. Yang penting dari kita sendiri dari kita sendiri dulu untuk bisa mengajak orang-orang lain sih. Daripada kita mengajak orang lain tapi diri kita sendiri nggak melakukan kan gitu. Ya, edukasi itu kan dimulai dari yang paling dekat ya Mas ya. Betul. Terima kasih banyak Mas Dama, waktunya dan sharingnya sangat bermanfaat ya. Amin. Semoga
Ini semoga lancar terus Amin. Lojinawi Amin. Organik Amin. ya usahanya. Amin. Oke. Terima kasih Mbak. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah menyaksikan sesi Foodcast hari ini. Terus saksikan edisi-edisi yang lainnya dengan mengecek channel YouTube Forbil Institute dan jangan lupa juga untuk melihat seri-seri program lainnya dengan mengunjungi sosial media mereka melalui Instagram forbil_institute dan juga website mereka di forbil.id. Terima kasih. Terima kasih.